sejarah Pareng Putih, misalkan dari tahun berapa, kemudian latar belakang penamaan Pareng Putih dan sebagainya. Untuk yang pertama itu awal mula untuk berdirinya Campground Pareng Putih ini karena saya sebagai pemimpin dusun ingin mensejahterakan warganya otomatis. Yang pertama karena lahan sini itu diganggu oleh monyet, ditanami tidak berhasil gitu ya. Tuh makanya saya mempunyai ide bagaimana caranya nantinya ke depan untuk masyarakat itu bisa menikmati alam yang indah ini, view-nya juga bagus. Nah, otomatis saya berpola pikir untuk mendirikan area campground yang bersifatnya untuk alam. Kita tetap menjaga alam, konservasi alam yang betul-betul kita nomor satukan ya. Terus untuk awal mula berdirinya di wisata Pareng Putih ini yaitu di tahun 2021 itu awal mula berdirinya campground yaitu tanggal 1 Januari 2021 itu kita resmikan sudah hampir 4 tahun berjalan. 5 tahun yang akan datang ini di 2026 kita akan anniversary yang ke-5. Untuk penamaan Pareng Putih itu kan karena di bawah itu ada rumah monyet yang namanya Pareng Putih itu yang tebingnya kurang lebih tingginya sekitar 150 sampai 200-an 200 meteran lah itu yang tebingnya itu kan dinamakan Pareng Putih itu ya mungkin juga ada sejarahnya juga, sejarah ke para kewalian dulu itu perangnya antara Mbah Kasaminati dengan Kasarbinti tuh dulunya katanya dari turun temurun cerita rakyat ya, mungkin juga dianggap cerita rakyat, tapi betul-betul anak kita menikmati Pareng Putih itu betul-betul ada sinyal yang betul-betul saya anggap itu ada aura yang mistis itu yang betul-betul. Terus di bawah itu juga ada prasasti, kalau saya anggap itu prasasti karena tulisannya itu tulisan bahasa Jawa itu di dinding batu yang betul-betul sangat besar, tapi caranya nulisnya itu bagaimana saya kurang tahu ya, kita panjat juga nggak bisa, tapi kok ada prasastinya seperti itu. Kan ini ada orang yang camp ataupun nanti bisa ke jalur pendakian ya. Kalau sementara ini untuk area camp ini kita jalur masuk sama ngecamp di sini hanya kita pungut 15.000 terjangkau untuk masyarakat kecil bisa terjangkau. Terus nanti kembali ke jalur puncak bisa naik 20.000 ataupun 25.000. Untuk sementara untuk area parkir di bawah sama di belakang itu nanti sudah terrealisasi untuk area parkir, untuk toilet, musola juga sudah tersedia, warung-warung juga kalau mau ngopi-ngopi juga tersedia. Harapan saya ini untuk area kafe ini nanti betul-betul kita menikmati sambil ngopi, menikmati alam yang betul-betul indah ini, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada arah ya, saya anggap seperti itu. Betul-betul Allah itu menciptakan alam yang betul-betul indah. Nah, keindahan alam ini harus kita nikmati dan kita jaga, itu yang nomor satu. Bukan kita merusak alam, mendirikan wisata terus merusak alam, itu kalau saya betul-betul tidak setuju sekali. Untuk keunggulan yang menjadi satu keunggulan Pareng Putih dibanding yang lain itu ya. Termasuk kita membahas soal fasilitas dan sebagainya. Ini ada berapa tempat camping dan sebagainya. Ya, kalau untuk keunggulan ya, karena untuk wisata itu ada kekurangan juga ada kelebihannya ya. Kalau kelebihannya sih ini untuk pemandangannya itu view-nya itu los, tidak terhalang sama sekali. Itu paling istimewa, baik dibanding di yang di lain mungkin kalau di sini kan yang dekatan Perantunan, Homeland, Mawar itu kan yang lebih dekat. Kalau Bandungan itu termasuk kota ya, di kota itu beda. Kalau ini kan untuk Pareng Putih ini pemandangannya memang betul-betul los, kita tidak terhalang.
terhalang oleh suatu pemandangan yang tidak sedap kita pandang kan gitu. Betul-betul kita menikmati alam yang betul-betul lost, itu yang keunggulan utama. Kalau unggulan kedua ini kita berfasilitasi ada area kafe, homestay, kolam renang, area campnya. Cuma area camp ini belum luas. Nah, mudah-mudahan nanti untuk pihak masyarakat sini yang dekat-dekat ini, kami harapkan bisa ikut andil dalam pengembangan wisata ini. Anak-anak muda jenengan pada kuliah semua, jadilah pencipta lapangan pekerjaan. Itu yang betul-betul nanti bisa bisa ke depan nantinya bisa akan mengharumkan nama jenengan sendiri, nama keluarga. Jangan sampai kita di kuliah di kuliah kita mengharapkan jadi pegawai, jangan. Kalau saya anak saya juga kuliah ya, tapi saya enggak mau kamu besok kerja. Saya enggak. Kamu lulus dari kuliah sarjana, ciptakanlah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu yang betul-betul nantinya saya camkan kepada anak saya. Itu yang moto yang paling utama itu, jadilah perintis, jangan jadi pewaris. That you